Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, siswa dan siswi kelas 7 SMP Terbuka Negeri 5 Medan dimanapun kalian berada. Ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan umur dan kesempatan sehingga kita bisa dan dapat melaksanakan pembelajaran kita yang bertepatan pada pertemuan ke-7 untuk bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Pada pertemuan ke-7 kali ini, materi pembelajaran kita adalah bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Pada materi sebelumnya, yaitu materi dinamika kependudukan Indonesia, telah dijelaskan bahwa dinamika kependudukan Indonesia pembelajaran kita terdiri atas 1. Jumlah penduduk, 2. Persebaran penduduk, 3. Komposisi penduduk, dan sekarang kita masuk yang keempat, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi. Sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut sebagai migrasi keluar atau emigrasi. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang. Pada periode 2010 sampai 2014, angka pertumbuhannya mencapai 1,40% per tahun. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi ini, pemerintah Indonesia melaksanakan program keluarga berencana. Dengan program keluarga berencana, penduduk Indonesia telah mengalami penurunan dari yang awalnya 2,31% pada periode 1971 sampai 1980 menjadi 1,49% pada periode 1990 sampai 2000. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak pada penduduk usia muda. Hal ini sebagai akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran. Persentase penduduk 0 sampai 14 tahun pada tahun 1980 mencapai 40,3% dan pada tahun 1985 sedikit menurun menjadi 39%. Penduduk usia muda ini pada tahun 2000 diperkirakan turun lagi menjadi 37,7% dan 34%. Pertumbuhan penduduk sangat banyak, yaitu nomor 4 di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.
Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal berikut ini, diantaranya adalah A. Pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. B. Persebaran penduduk tidak merata. C. Komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produk hingga beban ketergantungan tinggi. D. Arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. E. Menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan, yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Rendahnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan penduduk melalui berbagai program pemerintah di bidang pendidikan, seperti program beasiswa, adanya bantuan rasional sekolah atau disebut juga dengan BOS, program wajib belajar, dan sebagainya. Walaupun demikian, karena banyaknya hambatan yang dialami, maka hingga saat ini tingkat pendidikan bangsa Indonesia masih tergolong rendah. Selain itu, tingkat kesehatan juga merupakan salah satu penentu dari kualitas penduduk. Tingkat kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Hal ini terlihat dari tingginya angka kematian bayi dan angka harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Mata pencaharian merupakan salah satu dari beberapa tolak ukur kualitas penduduk. Akibat pertambahan penduduk yang tinggi, maka jumlah angkatan kerja tidak seharusnya terserap. Bahkan semakin ketatnya persaingan tenaga kerja, maka angkatan kerja muda yang merupakan tenaga kerja kurang produktif pun ikut bersaing. Hal ini kurang menguntungkan usaha pembangunan secara nasional, karena golongan muda kurang produktif tersebut merupakan beban. Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena sangat peka terhadap ketahanan nasional. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Berbeda dengan di negara maju, yang sebagian besar mata pencarian penduduknya berada di sektor industri. Itulah materi kita di pertemuan ke-7 bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan dengan subpokok materi D. Dinamika kependudukan Indonesia. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Di antaranya adalah 1.
apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk? Pertanyaan kedua, tuliskan beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk. Pertanyaan ketiga, coba jelaskan mengapa tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita dikatakan termasuk kategori sedang. Pertanyaan keempat, tuliskan hal-hal yang menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat. Dan pertanyaan yang kelima, tuliskan masalah kualitas penduduk yang terjadi di Indonesia. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada materi pertemuan ke-7 kali ini. Dan terima kasih telah mengikuti pelajaran ini. Terima kasih juga atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.